Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita simak bersama untuk brosur pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 25 September 2022 bertepatan dengan 28 Safar 1444 Hijriah. Tentang riba. 1. Pengertian riba. Riba menurut bahasa berasal dari kata roba yarbu riban, artinya tambahan. Riba menurut syara adalah tambahan tertentu pada tukar menukar barang ribawi atau tambahan tertentu pada harta pokok yang disyaratkan pada hutang piutang karena adanya penangguhan waktu pembayaran hutang. 2. Hukum riba. Riba hukumnya haram berdasarkan nas-nas sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang-orang yang mengulangi atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 277. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.
Quran surat Al-Baqarah ayat 279. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 280. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran surat Ali Imran ayat 130. Di dalam hadis disebutkan, An Abi Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqati. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billahi was-sihru wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqqi wa aklur riba wa aklu malil yatimi wa tawalli yaumaz zahfi wa qatful muhsanatil mu'minatil ghafilati. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa 7 perkara itu? Beliau bersabda, 1. Mensekutukan Allah. 2. Sihir. 3. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan. 4. Memakan riba. 5. Memakan harta anak yatim. 6. Melarikan diri dari medan peperangan. 7. Menuduh wanita mukminat yang menjaga kehormatannya lagi baik-baik berbuat zina. Hadis riwayat Bukhari, juz 8 halaman 33. An Samurah bin Jundabin radhiyallahu anhu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ra'aitul lailata rajulaini atayani fa ahrajani ila ardin muqaddasatin fantolakna hatta ataina ala nahrin min damin fihi rajulun qaimun wa ala wasatin nahri rajulun baina yadayhi hijaratun faqbala ar-rajulul ladzi fin nahri fa idza arada an yahruja rama ar-rajulu bi hajarin fihi faraddahu haitsu kana faja'ala kullama jaa liyahruja rama fihi bi hajarin fayarji'u kama kana faqultu ma hadza faqala alladzi ra'aituhu fin nahri akilur riba. Rawahul Bukhari. Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada suatu malam aku bermimpi ada 2 orang laki-laki datang kepadaku. Lalu keduanya membawa aku keluar menuju ke tanah suci. Kemudian kami berangkat hingga tiba di suatu sungai yang airnya berupa darah. Di sana ada seorang laki-laki yang berdiri di tengah sungai, dan 1 orang laki-laki lagi berada di tepinya, dan di depannya ada tumpukan batu. Kemudian orang laki-laki yang berada di tengah-tengah sungai itu ingin keluar. Tetapi setiap kali dia hendak keluar dari sungai, maka laki-laki yang di tepi sungai itu melemparinya dengan batu ke arah mulutnya, hingga dia kembali ke tempatnya semula di tengah sungai. Begitulah seterusnya. Setiap dia hendak keluar dari sungai, orang yang di tepi sungai itu melemparinya dengan batu ke mulutnya, sehingga ia kembali ke tempatnya semula. Lalu aku bertanya,
Apa ini? Maka orang yang aku lihat dalam mimpiku itu menjawab, orang yang engkau lihat di tengah sungai itu adalah pemakan riba. Hadis riwayat Bukhari, juz 3 halaman 11. An Jabirin qala, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawaun. Rawahu Muslim. Dari Jabir ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, penulisnya dan dua orang saksinya. Dan beliau bersabda, mereka itu adalah sama. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1219, nomor 106. An Abdullah bin Mas'udin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana akilar riba wa mukilahu wa syahidihi wa katibahu. Rawahu Ibnu Majah. Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, dua orang saksinya dan penulisnya. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 2 halaman 764, nomor 2277. An Abi Hurairah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataitu lailata usriya bi ala qaumin butunuhum kalbuyuti fiha alhayyatu tura min khariji butunihim. Wa qultu, man haula'i ya Jibrilu? Qala, haula'i akalatur riba. Rawahu Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam Isra Mi'raj aku mendatangi suatu kaum, perut mereka seperti rumah-rumah yang dihuni oleh ular dan dapat dilihat dari luar perut mereka. Lalu aku bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka itu? Jibril menjawab, mereka adalah para pemakan riba. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 2 halaman 763, nomor 2273. Dhaif karena dalam isnadnya ada perawi bernama Ali bin Zaid bin Jud'an. An Abi Hurairah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-riba sab'una huban aisaruha an yankihar rajulu ummahu. Rawahu Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riba itu mempunyai 70 tingkatan. Yang paling ringan adalah seperti seseorang yang berzina dengan ibunya. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 2 halaman 764, nomor 2274. Dhaif karena dalam isnadnya ada perawi bernama Abu Ma'syar Najih bin Abdurrahman. An Abi Hurairah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yabqa minhum ahadun illa akilur riba. Faman lam ya'kul asabahu min ghubarihi. Rawahu Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman, tidak seorang pun dari mereka kecuali akan memakan riba, dan orang yang tidak memakannya, ia pun akan terkena debunya. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 2 halaman 765, nomor 2278. 3. Riba ada dua macam. A. Riba nasi'ah, yaitu riba yang berkenaan dengan hutang piutang. B. Riba fadl,
yaitu riba yang berkenaan dengan jual beli atau tukar menukar barang ribawi. A. Riba nasi'ah. Riba nasi'ah ialah tambahan tertentu pada harta pokok yang disyaratkan pada hutang piutang karena adanya penangguhan waktu pembayaran hutang. Misalnya, A berhutang kepada B dengan kesepakatan si A mengembalikan hutangnya itu dalam jangka 1 tahun dengan memberi tambahan atau riba kepada si B. Apabila telah jatuh tempo pelunasan, maka si B mengatakan, kamu mengembalikan harta pokok beserta tambahannya. Atau kalau belum bisa, kamu harus terus-menerus memberikan tambahan riba sampai waktu kamu bisa mengembalikan hutang itu. Di dalam hadis disebutkan, An Ubaidillah bin Abi Yazidah annahu sami'a ibna Abbasin yaqulu akhbarani Usamatu bin Zaidin annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innamar riba fin nasi'ati. Rawahu Muslim. Dari Ubaidillah bin Abu Yazid bahwasanya ia mendengar Ibnu Abbas berkata, Usama bin Yazid menceritakan kepadaku bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya riba itu pada hutang piutang. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1218, nomor 102. An Atha ibni Abi Rabahin anna Aba Sa'idin al-Khudriyah laqiya ibn Abbasin faqala lahu ara'aita qaulaka fis sarfi syai'an sami'tahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam am syai'an wajadtahu fi kitabillahi azza wa jalla. Wa qala ibnu Abbasin kalla la aqulu amma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa antum a'lamu bihi wa amma kitabullahi fala a'lamuhu walakin haddatsani Usamah bin Zaidin anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ala innamar riba fin nasi'ah. Rawahu Muslim. Dari Atha bin Abu Rabah bahwasanya Abu Sa'id al-Khudri menemui Ibnu Abbas lalu bertanya kepadanya, apakah pendapatmu yang membolehkan tentang tukar menukar barang yang sejenis dengan tambahan itu sesuatu yang engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sesuatu yang engkau dapati di dalam kitab Allah azza wa jalla? Ibnu Abbas menjawab, tidak, aku tidak mengatakan begitu. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka engkau lebih tahu terhadap beliau. Adapun dalam kitab Allah, aku tidak mengetahuinya. Tetapi Usamah bin Zaid menceritakan kepadaku bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah, sesungguhnya riba itu hanya dalam hutang piutang. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1218, nomor 103. An Abi Shalihin qala sami'tu Aba Sa'idin al-Khudriyya yaqulu ad-dinaru bid-dinari wad-dirhamu bin-dirhami mislan bimislin man zada awis dada faqad arba. Faqultu lahu inna ibna Abbasin yaqulu ghaira hadha. Faqala laqad laqitu ibna Abbasin. Faqultu ara'aita hadzal ladzi taqulu asyai'un sami'tahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aw wajadtahu fi kitabillahi azza wa jalla? Faqala lam asma'hu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa lam ajidhu fi kitabillahi walakin haddatsani Usamah bin Zaidin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ar-riba fin nasi'ah. Rawahu Muslim.
Dari Abu Soleh ia berkata, saya mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata, dinar dengan dinar, dirham dengan dirham yang sepadan. Barang siapa menambah atau ditambah, maka ia telah melakukan riba. Lalu saya berkata kepadanya, sesungguhnya Ibnu Abbas mengatakan tidak seperti itu. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri menjawab, sungguh saya telah bertemu dengan Ibnu Abbas. Lalu saya berkata, apakah yang kamu katakan itu sesuatu yang kamu pernah mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang kamu dapatkan di dalam kitab Allah Azza wa Jalla? Ibnu Abbas menjawab, saya tidak mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula saya dapatkan di dalam kitabullah. Akan tetapi Usamah bin Zaid telah menceritakan kepadaku bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, riba itu dalam hutang piutang. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1217, nomor 101 bersambung.